getting organized, preparing himself for the only moment in his life that will ever mean anything. Apa jadinya jika rasa sepi dan pengabaian perlahan mengubah seseorang menjadi sosok yang tak terduga? Apakah ia akan bangkit sebagai pahlawan atau justru jatuh menjadi monster? Semua tergantung dari sudut mana kalian memandangnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Film Populer. Kali ini kita akan membedah salah satu mahakarya sinema berjudul Taxi Driver 1976. Film legendaris ini disutradarai oleh sang maestro Martin Scorsese dan dibintangi oleh aktor watak Robert De Niro bersama Jodie Foster dan Sybil Shepherd. Oke, supaya nggak makin penasaran, yuk kita masuk ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe ya, agar channel ini terus berkembang memberikan rekomendasi film keren untuk kalian. Kisah ini berfokus pada Travis Bickle, seorang veteran perang Vietnam yang kini tinggal di New York dan bekerja sebagai sopir taksi. Rasa hampa dan kesepian yang mendalam membuatnya menderita insomnia akut. Untuk menyiasati waktu luangnya, Travis mengajukan diri untuk bekerja double shift siang dan malam, serta bersedia ditempatkan dimanapun dan kapanpun. Di bawah temaram lampu jalanan, kepulan asap kendaraan, dan tumpukan sampah, Travis menghabiskan malam-malamnya dengan rasa benci yang mendalam. Baginya, pemandangan kota New York telah ternoda oleh kehadiran orang-orang yang ia anggap sebagai sampah masyarakat. Mulai dari wanita penghibur, pecandu, hingga pengedar, ia memandang mereka sebagai polusi yang merusak keindahan kota. Dinginnya malam, New York seringkali menyuguhkan konflik. Termasuk saat mobil taksinya dilempari oleh sekelompok orang tanpa sebab. Travis tak ambil pusing. Pikirannya terlalu jenuh. Meski raga telah dipacu bekerja 20 jam per hari, insomnia tetap menghantuinya. Travis pun mencari hiburan di bioskop film, sebuah fenomena budaya yang lumrah bagi masyarakat kelas bawah di era tersebut. Di tengah rutinitasnya, Travis terpaku melihat sosok wanita menawan yang langsung mencuri perhatiannya. Wanita tersebut merupakan staf di kantor kampanye Charles Palantine, kandidat presiden yang sedang gencar melakukan sosialisasi untuk pemilu yang akan datang. Wanita tersebut bernama Betsy, seorang staf humas dalam tim kampanye yang bertanggung jawab menyusun slogan-slogan strategis untuk menyukseskan program politik. Charles Palantine, dengan berpakaian rapi, Travis nekat mendatangi kantor Betsy keesokan harinya. Ia berpura-pura ingin menjadi sukarelawan bagi tim sukses Charles Palantine sebagai alasan agar bisa mengenal Betsy lebih dekat dan menjalin hubungan dengannya. Travis berhasil meluluhkan hati Betsy dengan pujian tulus hingga wanita itu mau diajak berkencan. Sialnya, Travis yang antisosial tidak menyadari kesalahannya saat mengajak Betsy menonton di bioskop film dewasa. Situasi yang awalnya tenang berubah mencekam bagi Betsy saat adegan tabu mulai mendominasi layar jauh lebih lama dari porsi dramanya. Tanpa pikir panjang, Betsy langsung meninggalkan bioskop dengan perasaan kesal. Dengan lugunya, Travis mencoba meyakinkan Betsy bahwa film tersebut lumrah disaksikan oleh sejoli yang sedang memadu kasih. Namun, perbedaan kelas sosial yang mencolok menciptakan jurang pemahaman di antara mereka. Bagi Betsy, tempat itu adalah penghinaan, sementara bagi Travis, itu hanyalah hiburan biasa yang membuat Betsy pergi dan meninggalkan Travis sendirian. Merasa diabaikan, Travis terus mengejar Betsy yang sudah teramat muak dengan kegilaannya. Ketegangan memuncak saat Travis datang ke kantor kampanye tersebut dan mengamuk. Ia memaki Betsy di depan umum, menumpahkan segala rasa frustrasinya. Travis merasa dikhianati dan menganggap Betsy hanya mempermainkan perasaannya tanpa alasan yang jelas. Singkat cerita, di tengah kegelapan malam, ia mendapatkan seorang penumpang tak terduga. Seorang gadis di bawah umur bernama Iris dengan wajah penuh ketakutan. Iris berteriak meminta tolong
agar diselamatkan. Namun, tak lama kemudian, seorang pria muncul dan menyeretnya keluar dari taksi dengan paksa. Karena bingung dan tidak tahu duduk perkaranya, Travis hanya terdiam dan memutuskan untuk tidak berbuat apa-apa saat itu. Ketegangan batin Travis semakin memuncak saat seorang penumpang pria memintanya memantau sebuah jendela apartemen. Pria itu mengamati istrinya yang tengah berselingkuh dengan penuh dendam. Ia belum berniat bertindak sekarang. Namun dengan dingin, ia menyatakan rencana pembunuhan menggunakan Magnum kaliber 44 untuk mengakhiri perselingkuhan tersebut. Kata-kata pria itu seolah menanamkan benih kekerasan baru di pikiran Travis. Kata-kata pria itu perlahan merasuki pikiran Travis. Kesepian yang mendalam serta kehampaan jiwa membuat mentalnya menjadi mudah terpengaruh oleh hal-hal ekstrim di sekitarnya. Terobsesi pada ucapan penumpangnya, Travis mulai terpaku pada ide tentang kekuatan sebuah pistol Magnum kaliber 44 sebagai solusi atas rasa frustrasinya. Kebencian itu semakin mengakar saat Travis menyaksikan pidato Charles Palantin di televisi. Sosok sang politisi secara tidak langsung mengingatkannya kembali pada Betsy. Dalam pikirannya yang mulai kacau, Travis mulai memupuk niat buruk untuk mencelakai Palantin. Ia menganggap Palantin sebagai atasan Betsy adalah simbol dari segala kekecewaannya yang pantas diberi pelajaran setimpal. Berbekal relasi di jalanan, Travis menyambangi penjual senjata gelap dan membeli 4 jenis pistol, termasuk Magnum 44 yang perkasa. Obsesinya kini terbagi dua, menghabisi sang politisi Charles Palantine atau membersihkan New York dari mereka yang ia anggap sampah. Travis mulai memodifikasi penampilannya dan merakit alat mekanis di lengan bajunya agar senjata bisa muncul secara instan. Ia sedang mempersiapkan diri untuk sebuah perang pribadi melawan dunia yang membencinya. Demi menjadi sosok baru, Travis menjalani perubahan hidup yang radikal. Ia mulai menempa fisiknya melalui latihan keras dan membuang semua kebiasaan makan yang tidak sehat. Tak cukup dengan persiapan fisik dan senjata, Travis mulai tenggelam dalam obsesinya sendiri. Ia berlatih bicara di depan cermin, menciptakan dialog imajiner sebagai bentuk latihan mental yang provokatif. Sebuah persiapan dingin sebelum ia benar-benar terjun ke medan laga yang ia ciptakan sendiri. Suatu hari, saat kampanye terbuka diadakan, Travis hadir dengan niat bulat untuk menghabisi Charles Palantine. Namun, ketatnya pengawalan terhadap sang calon presiden membuat celah untuk menyerang tertutup rapat. Menyadari bahwa membunuh seorang pejabat negara tidak semudah yang ia bayangkan. Travis pun memutuskan untuk mundur dan mengurungkan aksinya pada hari itu. Malam harinya, sebuah insiden mengejutkan terjadi saat Travis berada di sebuah swalayan. Seorang perampok mencoba menodong kasir, namun Travis yang kini selalu bersenjata tanpa ragu langsung menembak penjahat tersebut hingga tewas. Sang kasir yang merasa terbantu segera menyuruh Travis pergi agar tidak berurusan dengan polisi. Hari-hari pun berlalu, namun bayang-bayang Betsy tetap menghantui Travis setiap kali ia melihat Charles Palantine di tengah kesepian yang kian mencekik dan rasa hampa yang menekan jiwanya. Travis akhirnya memutuskan untuk mencari iris gadis muda yang pernah berteriak meminta tolong sebelum keluar dari taksinya malam itu. Ternyata Iris adalah seorang PSK di bawah kendali seorang mucikari bernama Sporty. Setelah gagal melancarkan aksinya terhadap Charles Palantine, Travis pun beralih ke tujuan keduanya, membersihkan New York dari sampah masyarakat. Ia memutuskan untuk memulainya dengan menyelamatkan Iris, berusaha menarik gadis itu keluar dari lingkaran hitam dunia prostitusi yang telah menjeratnya selama ini.
Di sebuah kamar hotel yang suram, Travis membayar $10 demi mendapatkan waktu bersama Iris. Saat Iris hendak menjalankan rutinitas profesinya, Travis justru menolaknya. Ia menegaskan bahwa kehadirannya di sana murni untuk berdialog. Travis mengingatkan Iris tentang pertemuan mereka sebelumnya dan mencoba meyakinkan gadis itu untuk meninggalkan dunia prostitusi yang ia anggap sebagai noda bagi kehidupan Iris. Can I see again? That's not hard to do. Sesuai janji, mereka kembali bertemu keesokan harinya. Travis kembali menegaskan niatnya. Ia ingin Iris berhenti dari pekerjaannya dan memulai hidup baru. Sebagai modal, Travis menawarkan seluruh uang tabungannya. Ketika Iris bertanya dengan ragu, apakah ia tidak menyayangkan uang sebanyak itu, Travis hanya menjawab bahwa selama ini, ia pun bingung harus digunakan untuk apa hartanya. Ia percaya uang itu akan jauh lebih berguna bagi masa depan Iris. Namun, sebelum menyerahkan segalanya, Travis meminta Iris untuk benar-benar meninggalkan dunia prostitusi. Sementara ia pergi sejenak untuk menyelesaikan urusan terakhirnya. Rencana penyelamatan Travis ternyata menemui jalan buntu. Walau Iris sempat mempertimbangkan untuk pergi, loyalitasnya yang terdistorsi kepada sport jauh lebih kuat. Sang mucikari berhasil mencuci otak Iris kembali, membuatnya merasa tidak punya pilihan lain. Penolakan Iris untuk meninggalkan dunia prostitusi menjadi hantaman keras bagi Travis, yang kini merasa bahwa kekerasan adalah satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Obsesi Travis untuk menjadi penyelamat telah membuatnya kehilangan rasa takut akan kematian. Ia mempersiapkan diri untuk skenario terburuk dengan memasukkan semua hartanya ke dalam amplop untuk diberikan kepada Iris. Baginya, uang itu adalah jaminan kehidupan baru bagi Iris, sekaligus menjadi surat wasiat dari dirinya yang sudah siap mati demi membersihkan kota dari sampah masyarakat. For his new life, la dare toro for a burone. Penampilan Travis kini berubah drastis dengan potongan mohak menandakan ia telah memutuskan hubungan dengan dunia normal. Ia kembali mencoba mendekati Charles Palantin dalam sebuah rapat umum. Namun, penjagaan berlapis dari pengawal kepresidenan dan intelijen tak tertembus. Kegagalan kedua ini tidak membuatnya menyerah, justru mengalihkan amarahnya ke target lain yang lebih dekat. Marah karena gagal di misi pertama, Travis melampiaskan amukannya pada Sport dan jaringannya. Ia mengeksekusi Sport di depan hotel, lalu membantai penjaga hotel di dalamnya. Meski lehernya tertembak oleh Sport yang sedang sekarat, Travis terus maju, bak mesin pembunuh. Ia juga menghabisi seorang anggota gangster di depan kamar Iris, aksi heroik yang menyimpang. Ini berakhir dengan pemandangan Travis yang bersimbah darah di dalam kamar, menunggu ajal atau polisi datang menjemputnya di tengah kengerian yang ia ciptakan sendiri. Media massa mengubah tragedi itu menjadi kisah kepahlawanan seorang warga sipil. Travis dipuji sebagai penyelamat Iris, yang kini telah hidup bahagia bersama orang tuanya. Secara mengejutkan, Travis muncul kembali sebagai sopir taksi. Bekas luka permanen di lehernya membuktikan betapa tipis jarak antara kematian dan keberuntungan saat itu. Peluru hanya menyerempet lehernya, meninggalkan kenangan fisik pada sosok pria yang kini kembali menembus kegelapan malam New York. Ironisnya, Betsy kembali muncul sebagai penumpang di taksi Travis. Terpengaruh oleh citra pahlawan yang disematkan media pada Travis, Betsy bersikap jauh lebih hangat. Namun, Travis kini adalah pria yang berbeda. Ia tidak lagi haus akan validasi dari Betsy. Tanpa memungut biaya sepeser pun, ia menurunkan Betsy di tujuannya dan langsung pergi. Perjumpaan itu menjadi penutup bahwa Travis telah melepaskan obsesinya dan kembali menjadi bagian dari malam New York yang dingin. Kisah ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa isolasi sosial dan pengabaian kesehatan mental dalam masyarakat modern bisa menciptakan monster
Di tengah keramaian, Travis hanyalah satu dari sekian banyak orang yang merasa tak terlihat, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk membuat dunia melihat mereka dengan cara yang paling berdarah. Dan film pun tamat. Nah, itu dia bedah film Taxi Driver. Bagaimana menurut kalian? Bagian mana yang paling berkesan atau bikin kalian merinding saat menonton aksi Travis Bickle? Tulis di kolom komentar ya. Sekian ulasan dari channel Film Populer. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di ulasan film seru lainnya.